Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha dari AKP 5B dan ingin menyampaikan tentang laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kekayaan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan, disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat atau unqualified claim, wajar dengan syarat atau qualified, menolak dengan memberikan pendapat atau adverse, dan menolak tanpa memberikan pendapat sama sekali atau disclaimer audit report. Menurut Arets dan Olbeck tahun 2003, auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Selanjutnya adalah standar pelaporan laporan audit. Standar laporan audit ada 4. Yang pertama, laporan audit harus membuat laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode terkini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus memadai, kecuali jika dinyatakan lain dalam laporan audit. Keempat, laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa terdapat pernyataan yang tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Selanjutnya adalah fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPK RI berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan audit laporan keuangan. Ada 4. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Tahap pertama adalah memutuskan apakah akan menolak atau menerima pekerjaan audit tersebut. Namun, untuk memutuskannya, auditor juga mempertimbangkan hal-hal seperti integritas manajemen, mengidentifikasikan risiko, menilai independensi, menentukan kompetensi, dan kemampuan profesionalnya. Yang kedua, perencanaan proses audit. Tahap selanjutnya yaitu merencanakan proses audit. Untuk membuat perencanaan audit, seorang auditor harus melakukan beberapa kegiatan seperti memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian, mengembangkan rencana audit dan program audit. Nanti pada praktiknya tidaklah sesingkat hal tersebut. Yang ketiga adalah pelaksanaan pengujian audit. Setelah membuat perencanaan audit, maka saatnya melaksanakan pengujian audit. Pada tahap ini, auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Singkatnya, pengujian analitik dilakukan auditor dengan mempelajari data-data dan informasi bisnis klien dan membandingkan dengan data dan informasi lain. Pengujian pengendalian merupakan prosedur audit untuk melakukan verifikasi efektivitas pengendalian internal klien, sementara pengujian substantif merupakan prosedur audit untuk menemukan kesalahan yang langsung memberikan pengaruh pada laporan keuangan. Dan yang keempat adalah pelaporan audit. Tahap terakhir yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Di dalam laporan audit harus mencakup jenis atau jasa yang diberikan, objek yang diaudit, lingkup audit, tujuan audit, hasil audit, dan rekomendasi yang diberikan jika ada kekurangan, dan informasi lainnya. Laporan audit merupakan tanggung jawab audit yang besar sehingga untuk memutuskan dan membuat laporan ini harus hati-hati. Jika tidak, maka nama kantor akuntan publik biasanya akan tercemar dan akan ada hukuman dari pihak berwajib.
Selanjutnya adalah standar audit. Terdapat banyak standar audit dari berbagai jenis, namun saya akan menjelaskan dari secara garis besarnya, yaitu standar umum dan standar lapangan. Standar umum, pemeriksaan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki keahlian yang memadai sebagai auditor, bukan hanya akuntan. Profesionalisme seorang auditor diperlukan dalam menjalankan pekerjaannya tanpa memihak pihak manapun. Auditor harus menggunakan keahliannya dengan cermat dan cerdas dalam melakukan audit dan menyiapkan laporan. Yang kedua adalah standar lapangan. Audit harus dilakukan sebaik mungkin. Jika ada sistem pelaksana, maka harus ada pengawasan sesuai kebutuhan. Pengungkapan informasi dan laporan keuangan harus dianggap memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dalam laporan auditor harus ada pernyataan atau pendapat tentang laporan keuangan yang sedang diperiksa. Jika penyusunan laporan keuangan perusahaan tidak konsisten, laporan auditor harus menjelaskan dan memberikan prosedur yang tepat. Tipe-tipe laporan audit. Ada 5 pokok tipe laporan audit yang diterbitkan oleh auditor adalah 1. Pendapatan wajar tanpa pengecualian, unqualified opinion. 2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, unqualified opinion, explanatory language. Pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Pendapat tidak wajar, adverse opinion. Pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer opinion. Kondisi yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaporan audit. Dalam praktik, dapat muncul kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan auditor menerbitkan laporan. Penyimpangan dari laporan tergolong dalam 1. Pembatasan lingkup audit. 2. Laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 3. Auditor tidak independen. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai laporan audit. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat